Oke, masa depan dunia shinobi sekarang ini nih serasa benar-benar dalam genggaman para Otsutsuki. Betapa tidak, dengan kondisi yang sudah benar-benar berubah itu, segalanya itu terenggut dalam diri Boruto. Momoshiki yang sejatinya menempati wadah berharganya itu, dia malah bukan main-main terus-terusan memberikan peringatan terhadap Boruto sendiri. Apa yang ditunjukkan selama ini tentang kekuatan Mahadasat Laksana Mugen Tsukuyomi ternyata masihlah belum berhenti. Kenapa? Ya karena di era sekarang ini bermunculan teknik-teknik Almighty God yang sungguh mengesankan lainnya. Golongan teknik ini dikenal sebagai Shinjutsu, teknik seni ilahi. Dan dari data masa lalu sudah perkataan Momoshiki itu, Shinjutsu ini benar-benar nenek moyang dari semua teknik di era shinobi, dari ninjutsu sampai genjutsu. Lalu teknik seperti apakah nih yang masih disimpan oleh para dewa sendiri alias bangsa Otsutsuki utama di atas sana? So let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Halo nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah kali ini kita akan ngebahas mengenai teknik yang melampaui zaman Shinjutsu. Beberapa di antaranya melampaui Kotoa Matsukomi bahkan Mugen Tsukuyomi. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah seperti yang kita tahu nih, dunia shinobi itu tak pernah sekrusial seperti sekarang ini. Era zaman yang dikatakan modern ternyata malah tersembunyi ancaman yang jauh lebih besar daripada sebelum dunia shinobi terbentuk. Tahu kenapa pemasalah semua itu? Ya, Otsutsuki. Saat itu di zaman masa lalu memang dunia shinobi itu pernah dikacaukan dan dibuat chaos dengan sebuah teknik yang benar-benar menakutkan nih dalam sejarah perang shinobi keempat, dan itu adalah Mugen Tsukuyomi. Itu adalah teknik yang hanya bisa dibangkitkan jika seseorang memiliki kemampuan Rikudo, di mana mata Rinne Sharingan akan memantulkan cahaya bulan dan membuat mimpi panjang abadi. Kemampuan ini sangat melegenda dalam sejarahnya, dan teknik itu saat itu dikatakan harus memiliki Rinne Sharingan. Nah tetapi era ini kenapa benar-benar dianggap dalam genggaman Otsutsuki? Nah karena itu gini, kita jelaskan nih. Setelah kemunculan informasi yang mengejutkan tentang seorang Otsutsuki lain yang lebih superior dari Ishiki kala itu, dia ini pernah melewati zaman di mana makhluk itu berinkarnasi berkali-kali sampai mencapai tahapan tertinggi sebagai God of Otsutsuki. Namanya adalah Shibai. Ya perlu digarisbawahi di sini nih, bukan soal Shibai-nya, tetapi adalah kemampuannya yang dikatakan sangat menakutkan. Bahkan setiap pergerakannya hanya dengan teriakan atau bahkan ayunan tangan itu menyebabkan dampak kerusakan besar bagi lawan. Nah ini semakin relevan lagi karena data diketahui jika trio villain sekarang, Code, Daemon dan juga Eida ternyata masing-masingnya itu memakai DNA Shibai Otsutsuki yang tak sengaja diketemukan oleh Amado. Dan alhasil kemampuan pemantul Daemon, cakaran Code atau bahkan mantra penggoda Eida bersumber pada Shibai Otsutsuki. Nah itulah yang dikenal sebagai Shinjutsu, teknik seni ilahi. Nah dari sini bab ini tuh akan lebih seru lagi nih, karena ternyata Shinjutsu nyatanya adalah nenek moyang segala sumber kekuatan di dunia shinobi sendiri. Ninsu yang kita kenal kala itu melahirkan ninjutsu ternyata tidaklah 100% tepat seperti itu. Karena sebenarnya nih mungkin ninjutsu sendiri itu masih turunan lain dari Shinjutsu yang baru saja diketahui di era Boruto sekarang ini. Meskipun ini adalah era modern, tapi secara alur timeline waktunya itu malahan kisah Boruto itu serasa menguak sejarah lebih lama lagi daripada zaman sebelum shinobi dan para kaisar mulai berkuasa. Ini adalah zamannya Otsutsuki yang malah baru ditampilkan di era baru. Dengan ini adalah eranya Otsutsuki. Maka kemampuan Shinjutsu baru saja diketahui itu memang hanya bersumber pada kemampuan mereka bangsa langit itu. Artinya ada beberapa teknik di era masa lalu pun yang tingkatannya tidak wajar jika dilakukan oleh shinobi sendiri. Dan itu sebenarnya adalah bagian dari Shinjutsu, teknik seni ilahi tadi. Nah kemampuan beberapa dojutsu, taijutsu, kinjutsu atau bahkan ninjutsu masuk di dalamnya. Dan tak terkecuali genjutsu Mugen Tsukuyomi. Itu memang sebuah pemandangan tak wajar yang pernah terjadi dalam perang shinobi kala itu. Dan faktanya Madara baru bisa menggunakan itu dengan bantuan Jubi, Rinnegan, buah Shinju, dan Rinne Sharingan. Lalu Mugen Tsukuyomi itu berhasil diaktifkan. Nah semua orang terkunci dalam mimpi abadi kala itu nih, tetapi hanya beberapa orang yang tak terkena dampak itu semuanya. Pemilik Rinnegan lain, para Edo Tensei atau bahkan seseorang yang diberi kemampuan Otsutsuki dan berada di dimensi lain. Itulah kelemahan Mugen Tsukuyomi yang tak terdampak.
Dan kita pikir Mugen Tsukuyomi sudah yang paling mengagumkan, kan? Sama nih, kita dulu juga berpikiran seperti itu. Tetapi apa yang terjadi dengan munculnya The Power of Almighty God Omnipotent ini merusak tatanan itu semuanya. Kemampuan luar biasa Eida dengan kemahakuasaannya itu adalah sesuatu yang benar-benar berbeda dengan Mugen Tsukuyomi. Nah, kemampuan ini secara tak langsung memutar balikan realitas secara menyeluruh. Ingatan semua manusia terhadap pandangan objek yang ditargetkan dalam kasus kemarin adalah Boruto dan juga Kawaki secara perlahan berubah, dan itu total semuanya. Dari momen inilah Momoshiki itu akhirnya menjelaskan secara gamblang bahwa kemampuan luar biasa ini hanya dimiliki oleh para dewa yang mampu mengontrolnya. Konon, dewa sendiri saat itu menggunakan kemampuan ini untuk menciptakan dunianya. Dan bagi mereka yang menguasai Zeno Omnipotent ini dapat menciptakan sesuatu yang dikehendakinya secara mutlak. Ini seperti ketika mengatakan terjadi, maka terjadilah. Tekad absolut untuk menciptakan segala-galanya, dan itulah yang dikenal sebagai omnipotence. Nah, di sini Momo itu mengatakan sejujurnya nih bahwa kemampuan ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh seorang gadis biasa yang bahkan bukan Otsutsuki semacam Eida. Jadi secara tak langsung kekuatan pemikat Eida ini adalah secercah kemampuan dari omnipotentnya sendiri. Dan ini hanyalah hasil dari hasrat terpendam Eida dan juga kombinasi dari DNA Shibai kala itu. Dan aku pikir Amado tak akan tahu menahu soal hal itu tadi. Tidak dari hasilnya saja bisa dimengerti mereka langsung menyimpulkan bahwa teknik itu adalah teknik dewa. Dan fenomena yang terjadi sekarang ini adalah perwujudan dari hasrat Kawaki. Nah, begitulah yang dikatakan oleh Momoshiki. Nah, tentu nih sama seperti Mugen Tsukuyomi, Omnipotent juga ada kelemahannya. Dan salah satunya juga tak berpengaruh terhadap para Otsutsuki dan juga beberapa orang terpilih seperti Sarada. Nah, tapi kenapa Omnipotent ini lebih mengerikan dan lebih overpower ketimbang Mugen Tsukuyomi? Ya mungkin teknik ini pada fungsinya 11-12 lah dengan Mugen Tsukuyomi yang memanipulasi semuanya. Tetapi berbeda konteks, dan omnipotence ini lebih menakutkan karena di sini diciptakan sebagai teknik yang hanya dimiliki oleh para dewa. Teknik ini adalah teknik penciptaan Zeno, dan hanya seseorang yang bergelar God of Otsutsuki lah yang seharusnya mampu melakukan dan memiliki kekuatannya itu. Dan Shibai kala itu yang kita singgung tadi, dialah yang mampu melakukannya. Nah, Momoshiki sebagai seorang Otsutsuki di sini bahkan baru benar-benar menyadari dengan kecurigaan terhadap mantra pemuda Eida karena sangat mencurigakan. Dan akhirnya dia itu makhluk pertama yang sadar jika kemampuan sebenarnya Eida adalah teknik seni ilahi yang luar biasa menakutkan, itulah omnipotence. Dan itu bukan sesuatu yang benar-benar bisa Eida kendalikan. Otsutsuki sendiri memang masih menyimpan berbagai rahasia yang belum terungkapkan pasti di era saat ini. Nah, ini sama halnya misteriusnya nih silsilah mereka sampai beberapa yang sudah mencapai God of Otsutsuki seperti halnya Shibai. Nah, informasi tentang Otsutsuki juga dikait-kaitkan dengan siluet gambar seperti raksasa dengan banyak dojutsu yang pernah ditampilkan saat gugurnya isi kala itu, dan tekad code diberikan kepada code. Nah, kala itu dimunculkan sosok raksasa itu yang beberapa orang mengatakan adalah God of Otsutsuki. Nah, benarkah God of Otsutsuki itu memiliki banyak keturunan? Nah, apakah yang terjadi nih pada dunia shinobi di masa depan nanti tentu adalah sesuatu yang sangat sulit diterima. Perjalanan Boruto sendiri juga tambah terjal karena keadaan yang memaksanya seperti sekarang ini. Era ini berasa seperti dunia itu benar-benar dalam genggaman para Otsutsuki. Interesting. Gimana menurut kalian? Nah, kami pikir teknik-teknik itu benar-benar melampaui masanya dan akan tetap luar biasa jika digunakan di era saat ini. So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai teknik yang melampaui zaman Shinjutsu. Beberapa di antara yang melampaui Koto Amatsukami, bahkan Mugen Tsukuyomi. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.